Mari kita akan masuk ke dalam perenungan firman. Tema kita hari ini adalah bergumul dengan Allah dan dengan sesama. Pagi hari ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk merenungkan tema yang pertama, yaitu bergumul dengan Allah. Mari kita buka dari Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasalnya yang ke-32. Kita baca bergantian ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya 22, Bapak Ibu 23 terus sampai 31. Lalu 32 kita baca sama-sama. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang orang pada otot pangkal pahanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah yang diberikan kepada kami, pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada kami, dan waktu di mana kami boleh beristirahat untuk sama-sama bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang memberi firman, kiranya menolong kami melalui perenungan firman supaya kami mengerti firman. Berikan kepada kami hati untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dari Kejadian pasal 31. Sekali lagi, beberapa waktu yang lalu Saudara dan saya merenungkan dari Kejadian pasal 31. Dari Kejadian pasal 31 ada beberapa hal yang Saudara dan saya lihat sebagai bagian untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam pasal 32. Kalau Bapak Ibu dan saya melihat di dalam Kejadian pasal 31, selama 20 tahun sejak pertama kali Allah menyatakan diri kepada Yakub di Betel. Sekali lagi, sejak pertama kali Allah menyatakan diri kepada Yakub di Betel, kemudian Yakub meneruskan perjalanan ke Haran, tinggal di Haran selama 20 tahun. Bapak Ibu dan saya menemukan bahwa Yakub tidak satu kali pun dicatat sementara mencari Tuhan. Sekali lagi, Yakub selama 20 tahun tidak berusaha untuk mencari Tuhan yang telah menyatakan diri kepadanya di Betel. Yakub hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Baik itu di dalam kondisi sulit maupun senang. Ketika Allah memberkati dia, segala usaha yang dia lakukan berhasil. Sehingga orang yang datang dengan tangan kosong itu pulang dengan berkelimpahan. Kalau saudara dan saya lihat mulai dari pasal 31. Dia pulang dengan begitu banyak harta kekayaan. Kenapa? Karena Allah memberkati dia. Dan di tengah-tengah berkat itu dia tidak pernah mencari Tuhan. Yang kedua adalah di dalam pasal 31 saudara dan saya juga belajar bahwa Allah mengizinkan ada begitu banyak kesulitan dihadapi oleh Yakub. Tetapi juga di dalam kesulitan, Yakub tidak pernah mencari Tuhan. Yang menarik adalah di dalam seluruh cerita mulai dari pasal yang ke-30, nanti sampai dengan 33 adalah saudara dan saya selalu menemukan fakta ini. Allah selalu mencari Yakub. Seorang penulis pakai istilah ini, Allah adalah sang pemburu dari sorga itu. Yang namanya buruan berusaha untuk menghindari sang pemburu. Tetapi sang pemburu itulah yang terus-menerus mengarahkan matanya, mengawasi buruannya, dan menangkap dia tepat pada waktunya. Yakub nggak peduli dengan Tuhan. Tetapi di dalam pasal 31 ayat 12 Tuhan bilang, aku sudah melihat penderitaanmu. Artinya Tuhan yang dimiliki oleh Yakub adalah Tuhan yang diam-diam mengikuti Yakub dan terlibat di dalam setiap kegiatannya dia. Apapun yang dia lakukan, Allah berinisiatif untuk mencari dia. Saya kira ini adalah keunikan saudara dan saya sebagai umat pilihan Allah. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal 1.
ayat yang ketiga sampai dengan 6 kita baca bergantian. Saya 3, Bapak Ibu 4 terus sampai 6. Efesus pasal yang pertama. Saya mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 3 mengatakan, Paulus bilang bahwa kepastian keselamatan, kepastian berkat sorgawi telah saudara dan saya miliki. Dia bilang sudah dimiliki. Kenapa? Karena ayat 4, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum saudara dan saya ada, sebelum penciptaan ini terjadi, Allah telah memilih umat pilihannya. Ayat yang ke-5, di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, Efesus bercerita kepada saudara dan saya bahwa Allah mengenal umatnya oleh karena dia memilih mereka di dalam kekekalan. Jadi sebelum sejarah manusia ada, sebelum sejarah dunia ini ada, Allah telah memilih umat pilihannya. Kemudian di dalam sejarah bagaimana? Apakah kalau saudara dan saya adalah umat pilihan, maka ketika saudara dan saya ada di dalam sejarah, saudara dan saya adalah orang yang mencari Tuhan dan mengejar-ngejar pengenalan terhadap Tuhan, relasi dengan Tuhan. Paulus sendiri bilang di dalam dunia ini tidak ada orang yang mencari Tuhan. Tetapi saudara dan saya akan menemukan bahwa Allah yang mengasihi kita, yang memilih kita di dalam kekekalan, seperti dia memilih Yakub di dalam kekekalan, adalah Allah yang tidak pernah menyerah untuk mengejar dan menangkap orang-orang yang disebut sebagai umat pilihannya. Manusia yang tidak peduli, manusia yang menghindari Allah. Jika dia adalah umat pilihan Allah, akan ada waktunya di mana Allah datang menjumpai dia dan menarik dia kembali kepada Tuhan. Jangan lupa Yakub pada akhirnya menjadi penyembah berhala bersama dengan keluarganya dia. Sekali lagi, ada masa di mana saudara dan saya menemukan Yakub hidup di dalam penyembahan berhala. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam pasal 33 dan seterusnya, kita akan menemukan hal itu. Menyembah berhala itu tidak berarti bahwa tidak ada menyebut nama Yahweh. Tidak berarti bahwa saudara dan saya tidak pernah datang untuk beribadah. Karena orang bisa sambil beribadah kepada Allah yang benar, sambil menyembah Allah yang palsu. Dan inilah yang terjadi di dalam rumah Yakub. Yakub tidak pernah cari Tuhan. Tetapi Tuhan yang memburu Yakub, dan saya kira Tuhan tidak gagal. Bagaimana cara Tuhan mengkondisikan Yakub supaya Yakub kembali kepada dia? Yang pertama, Bapak Ibu, Allah itu kalau kita lihat dari pasal 31 sebelum masuk kepada pasal 32, Allah membiarkan Yakub itu ada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Di mana? Di rumah Laban. Yakub sudah lari meninggalkan rumah papanya, sekarang dia tinggal di rumah Laban. Kita andaikan ini sekarang sebagai tempat asalnya, tempat yang sebenarnya nyaman bagi dia. Tetapi Tuhan menjadikan itu sebagai tempat yang tidak nyaman untuk menarik dia keluar dari situ. Saudara dan saya menemukan di dalam pasal 31 relasi antar manusia yang menghancurkan kemanusiaan. Yakub ditindas, Yakub diperas, Yakub diperlakukan secara tidak adil. Ini kan seperti sarang gitu, tempat dia tinggal, tempat dia mendapatkan kehidupan. Tetapi sekarang Tuhan seperti menghancurkan tempat itu. Anomali. Orang kalau berhasil di satu tempat, saya bilang bahwa biasanya mereka cenderung untuk tinggal di tempat itu. Mereka nggak mau meninggalkan tempat itu. Tetapi Tuhan membiarkan terjadi kesulitan yang begitu besar. Supaya apa? Supaya Yakub tidak ingin lagi tinggal di situ. Yakub tidak diusir loh. Yakublah yang mengambil keputusan untuk pergi dan menarik. Tuhan tidak mencegah. Bapak Ibu, ini bagi saya ini sebuah fenomena yang menarik. Karena Tuhan sendiri kan bilang, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Berarti kesulitan bukan prasyarat bagi saudara dan saya. Kesulitan bukan petunjuk bagi saudara dan saya untuk harus meninggalkan sebuah tempat. Di dalam banyak catatan perjanjian lama, perjanjian baru, ketika terjadi kesulitan, Allah mengutus umatnya masuk ke sana. Ketika umat Israel memberontak, Allah membuang mereka ke Babel dan kemudian Tuhan bilang, sayalah yang membuang kamu di sini. Berjuanglah untuk kota ini. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di dalam perjanjian baru, Tuhan bilang, kamu adalah garam dan terang. Karena dunia ini gelap, kamu harus masuk ke dalam dunia yang gelap. Maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ada karakteristik yang sedikit berbeda dari tindakan Tuhan. Yaitu Tuhanlah yang membuat ada kesulitan, lalu Tuhan tidak mencegah keinginan untuk keluar. Tuhan biarkan dia keluar. Supaya apa? Supaya dia meninggalkan rumah yang disebut sebagai rumah Laban. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Waktu dia dalam perjalanan, saudara, di tempat asalnya dia tidak nyaman. Sekarang dia harus pergi kembali ke tempat saudaranya Esau itu. Dan waktu dia dalam perjalanan, dia utus orang
Mari kita lihat sedikit pasal 32 ayat 6 dan 7. Apa yang terjadi di sana? Pasal 32 ayat 6 dan 7. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu baca ayat yang ke-7. Yakub utus orang untuk menjumpai Esau, melembutkan hati Esau, mengambil hati Esau. Mereka pulang, ayat 6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi 400 orang. Ayat 7. Walaupun bisa, nanti kita akan lihat di dalam pasal 33, Tuhan bisa loh membuat Esau itu kemudian memberi respon yang sangat positif kepada Yakub. Tetapi meskipun Tuhan bisa, Tuhan tidak membiarkan Esau itu langsung menunjukkan ekspresi penerimaan kepada orang yang bernama Yakub. Dia datang bersama dengan 400 orang untuk menjumpai Yakub. Saya pernah sharing di sini. Pada masa itu 400 orang adalah jumlah yang sangat besar untuk berperang. Abraham pernah mengalahkan 5 raja yang mengalahkan Sodom dan Gomora dengan 375 orang. Artinya 375 orang adalah tentara yang besar. Apalagi ketika Esau datang, kali ini dikatakan ada 400 orang. Kalau Bapak Ibu dan saya terus baca pasal 32 ayat 9 sampai 11, Yakub ketakutan. Dan itulah pertama kali, sekali lagi, itu adalah pertama kalinya dicatat di dalam Alkitab, Yakub berdoa kepada Tuhan dari dirinya sendiri. Mulai dari Betel, Tuhan yang datang cari dia, baru kemudian dia bikin mezbah. Setiap kali saudara dan saya lihat mulai masuk kepada pasal 32, relasi dengan Tuhan, selalu Tuhan datang, baru kemudian dia yang mulai relasi itu. Setelah kalau Tuhan tidak datang, dia tidak pernah cari Tuhan. Tetapi sekarang, ketika dia ada di tempat yang disebut sebagai tempat yang tidak nyaman, tempat yang sulit, harus berhadapan dengan Esau dan hidupnya terancam, itulah pertama kali dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Ada inisiatif untuk berdoa. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan pakai rasa takut. Kadang-kadang Tuhan pakai apa yang disebut sebagai pergumulan. Kadang-kadang Tuhan pakai apa yang disebut sebagai kesulitan untuk memanggil saudara dan saya untuk mulai mencari dia. Tuhan biarkan Yakub takut. Yakub mulai mengatur apa yang disebut sebagai strategi. Teks yang kita baca sekarang menemukan bahwa Yakub mulai atur pasukannya menjadi 2. Lalu kemudian dia berdiri paling belakang. Apakah ini strategi untuk apa? Untuk memenangkan peperangan atau strategi untuk menyelamatkan diri? Tidak jelas. Tapi saudara dan saya akan menemukan seorang kepala keluarga yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Waktu pasukan datang, yang namanya kepala keluarga harusnya dia berdiri paling depan. Kali ini dia taruh 2 gundiknya bersama dengan 1 pasukan di depan. Bapak Ibu baca baik-baik di situ. Pikirnya kalau seandainya pasukan yang pertama hancur, masih ada pasukan yang kedua. Apakah Yakub bersama dengan pasukan yang kedua? Juga tidak. Yakub menyeberang. Yakub menyeberangi sungai Yabok dan kemudian ada pada bagian yang paling belakang. Sehingga kalau pasukan pertama hancur, masih ada pasukan yang kedua. Pasukan yang kedua hancur, Yakub sudah nggak ada lagi. Yakub punya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Yakub meskipun di dalam pemikiran yang curang, pemikiran yang tidak adil, pemikiran yang tidak bertanggung jawab itu, dia tidak pernah bisa lari dari apa yang disebut sebagai penyertaan Tuhan. Tuhan hadir di sana. Dan di dalam konteks dia melarikan diri itu, kita tidak tahu, tadi saya bilang apakah karena dia takut. Apakah karena ini adalah strategi untuk berperang? Apakah ini adalah strategi untuk menyelamatkan diri? Saudara dan saya nggak tahu. Tetapi ini adalah cara Tuhan juga pada saat yang sama untuk memisahkan Yakub dari kelompoknya dia. Sekarang Yakub seorang diri. Dan Bapak Ibu perhatikan apa kata Yohanes Calvin. Yohanes Calvin bilang begini. Di sungai Yabok itu adalah pertama kalinya Yakub dilepaskan Tuhan dari harta kekayaannya, dari keluarganya, dan dari budak-budak yang diperjuangkan dan menjadi fokus perhatian selama 20 tahun. Sekali lagi, ini pertama kalinya Yakub dilepaskan. Yakub dipisahkan dari harta, dari keluarga, dari budak-budak yang diperjuangkan dan yang menjadi fokus perhatiannya selama 20 tahun dan mengganggu relasinya dengan Tuhan. Satu sisi, dari sudut pandang Yakub, saya mau menyelamatkan diri. Orang banyak itu ditempatkan di sana untuk berhadapan dengan Esau dan saya lari. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, inilah pertama kalinya Tuhan memisahkan Yakub dari semua yang mengganggu Yakub punya relasi dengan Tuhan. Calvin bilang, mengapa Allah memisahkan Yakub dari semua itu? Karena kesendirian adalah tempat yang paling nyaman untuk berdoa. Yakub dikondisikan untuk mengingat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11.
Yakub dikondisikan untuk kemudian mencari Tuhan. Dia sadar dia tidak berdaya, dia tidak bisa bikin apa-apa. Tuhan tempatkan dia di dalam ketersendirian supaya paling tidak dia mulai ingat siapa Tuhan. Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu dan saya bisa belajar satu hal sebelum saudara dan saya melanjutkan. Tuhan mau bahwa di dalam relasi kita dengan dia, saudara dan saya masuk ke dalam relasi yang paling intim, relasi yang paling privat dengan Tuhan. Maka ketika di dalam Matius Tuhan ajar orang berdoa, Tuhan bilang apa? Masuk ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Itu bukan berarti nggak boleh berdoa di publik seperti tadi Pak Alex ajak kita berdoa kan ya. Ini juga bukan berarti berdoa di dalam kamar, karena istilah kamar yang dipakai oleh Yesus Kristus sendiri itu bukan kamar seperti Bapak Ibu dan saya punya kamar tidur hari ini. Istilah kamar adalah satu ruangan di dalam kamar orang Yahudi. Jadi di dalam kamar orang Yahudi kadang-kadang bagi sejumlah orang Yahudi yang cukup mampu, mereka masih buat lagi satu kamar yang kecil, tempat untuk apa? Untuk meletakkan harta yang paling berharga. Dan nggak boleh ada yang masuk ke situ. Kalau Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu seumuran saya sering juga sharing ini. Kita pernah baca itu komik Donald Duck, di dalamnya itu ada kisah Paman Gober. Paman Gober punya gudang tempat dia menyimpan uangnya. Dan setiap kali dia pergi kemana saja, dia akan balik. Tempat yang pertama dia periksa adalah tempat dia meletakkan hartanya itu. Saudara, orang Yahudi juga punya tempat yang tidak terlalu besar, kecil saja, tapi itu adalah tempat dia meletakkan hartanya. Mungkin keluarga ketika dia sakit boleh datang untuk melihat dia di dalam kamar itu. Tetapi mereka tidak pernah boleh masuk ke tempat di mana dia meletakkan harta yang paling berharga. Tuhan Yesus bilang apa? Masuklah ke tempat atau ke dalam kamar yang tempat yang tidak boleh dimasuki oleh apapun itu. Kecuali kamu sendiri. Masuk ke sana, tutup pintu di belakangmu dan berdoalah di situ. Yang diminta itu bukan berdoa di dalam kamar tersendiri, bukan itu. Tetapi relasi yang privat dengan Tuhan. Dengan teman-teman pemuda saya sering bilang, cinta itu menuntut privasi. Itu kenapa kalau orang anak muda pacaran, lalu kemudian ada obat nyamuk, itu nggak nyaman. Orang ketiga terus temani mereka, mereka akan berusaha bagaimana supaya orang ini pergi. Kenapa? Privasi itu penting di dalam relasi cinta antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Demikian juga Allah dengan saudara dan saya. Sebagai mempelai laki-laki, dia menginginkan, maafkan saya pakai istilah privasi. Tidak ada masalah saudara dan saya berdoa seperti ini. Tetapi Allah juga menuntut saudara dan saya memberikan waktu yang khusus dengan dia untuk berelasi dengan dia. Maka dia bilang, masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Tuhanmu. Ini tidak pernah terjadi kepada dalam diri orang yang bernama Yakub. Maka sekarang Tuhan paksa dia untuk melepaskan semua yang dia perjuangkan. Dan sekarang dia berdoa kepada Tuhan. Saya kira akan ada masa di mana hal-hal yang baik itu bisa menjadi berhala bagi saudara dan saya. Sekali lagi berkat Tuhan. Keluarga, istri, dia bukan cuma dapat istri, dia dapat istri-istri. Dia dapat 11 anak hari itu. Dia dapat banyak sekali budak, dia banyak sekali harta kekayaan. Dan sekali lagi, selama 20 tahun, itu saja yang dia kejar dan dia tidak pernah kejar relasi dengan Tuhan. Sebenarnya di dalam kondisi ini, ketika Yakub menyeberangi sungai Yabok, dia tahu bahwa kalau Esau datang dengan 400 orang, besar kemungkinan semua yang dia kumpulkan selama 20 tahun itu habis. Pasti habis. Kalau Esau datang dan menghancurkan semua itu. Satu-satunya yang dia miliki sekarang cuma Tuhan. Tidak punya pilihan yang lain. Dan Tuhan seringkali mengkondisikan saudara dan saya dalam situasi itu. Paling tidak mungkin saudara dan saya masih punya banyak hal. Tetapi saudara dan saya bisa merasa kita tidak punya pertolongan lagi. Tidak punya tempat yang lain. Tuhan bisa mengkondisikan saudara dan saya. Kenapa? Karena sekali lagi saya pinjam istilah John Stott. Bukan kita yang memburu Tuhan. Tuhanlah sang pemburu dari sorga itu. Dia adalah seorang pemburu pribadi yang akan memburu umatnya kemanapun dia pergi. Dia mau supaya saudara dan saya mencari dia. Dan jika saudara dan saya tidak mencari dia, dia yang akan mencari saudara dan saya, bergumul dengan saudara dan saya. Di dalam banyak kondisi, saudara, Bapak Ibu dan saya perlu memperhatikan bahwa kondisi yang baik, kondisi yang buruk. Kalau Allah itu berdaulat, maka nggak ada satu kondisi di dalam dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Banyak orang percaya apa yang disebut sebagai kebetulan. Dalam teologi reform, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan ini adalah poros daripada teologi reform. Kalau kita percaya bahwa Allah berdaulat, berarti tidak ada satu apapun di dalam alam semesta ini terjadi secara kebetulan di luar daripada penetapan Allah. Allah mengizinkan kondisi itu. Bahkan saudara dan saya bisa mengatakan Allah mengkondisikan setiap situasi. Dikondisikan oleh sang pemburu untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya datang kembali kepada dia. Roma 8 ayat 28, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu berarti tidak ada satupun di mana Allah tidak hadir dan tidak bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada hal sekecil apapun di mana Allah tidak hadir di sana. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat, saya berapa kali sharing juga dari mimbar ini. Cerita mengenai anak bungsu itu. Waktu dia minta hartanya, papanya kasih. Tapi bagaimana Tuhan bawa dia untuk pulang? Tuhan izinkan dia pakai harta kekayaannya dia. Sangat banyak. Dia berfoya-foya kata Alkitab. Kakaknya bilang dia memuaskan hawa nafsunya dengan berkat yang diberikan oleh papanya itu. Dia habiskan semua itu. Dan Tuhan izinkan dia habiskan semua itu. Menarik bahwa kelaparan tidak terjadi ketika dia ada di dalam kondisi berkelimpahan. Setelah semua sudah habis, baru Tuhan izinkan terjadi kelaparan. Sehingga dia tidak punya pilihan yang lain. Kecuali dia pergi dan kemudian menjadi penjaga babi. Bagi orang Yahudi, jangankan makan daging babi. Menjadi penjaga babi pun najis itu. Dia pergi, dia harus jaga di dalam peternakan babi. Dan Alkitab bilang dia punya hati. Bagi orang Yahudi, etika itu bukan hanya persoalan perbuatan, tetapi keinginan hati. Dia pengen makan daging, bukan daging babi, makanan babi itu. Yang pengen makan daging babi kita lah ya. Dia pengen makan makanan babi itu. Meskipun tidak diizinkan, tetapi kondisinya kan sudah sangat rumit itu. Dalam kondisi terjepit, baru kemudian Alkitab bilang dia diingatkan kepada rumah papanya. Di Depok baru berapa waktu yang lalu ada atestasi, ada baptis, dan baptis itu ada dari yang tidak percaya menjadi percaya. Tapi ada satu yang menarik, kesaksian yang menarik adalah yang atestasi. Yang atestasi ini adalah dulu Kristen, kemudian menjadi bukan Kristen, lalu terakhir kembali dalam proses penginjilan itu kembali kepada kekristenan. Tapi yang membuat dia kembali kepada kekristenan diawali oleh satu kenyataan ini. Dia pulang dan dia sudah memutuskan untuk meninggalkan kekristenan, dan itu sudah sangat matang. Dan dia cukup banyak belajar di dalam agamanya yang lama, dan dia merasa bahwa dia sudah sangat yakin. Dia tidak peduli dengan keluarganya. Bahkan beberapa foto yang kemudian dia tunjukkan waktu kami ngobrol-ngobrol, teman-temannya dia ngobrol itu, kemudian kami lihat fotonya. Itu menunjukkan bahwa dia sudah pindah ke agama yang sebelah, dan itu benar-benar serius. Kami waktu dengar pertama kali, karena dia mahasiswa yang dilayani, waktu dengar pertama kali dia pergi itu, ya semua sedih. Cuman saudara, saya nggak bisa bikin apa-apa, itu kan keputusan eksistensial untuk pergi. Dia pergi, sudah cukup lama tidak pernah muncul di dalam gereja, kami pikir dia benar-benar hilang. Tapi satu waktu dia bilang dia pengen liburan dan dia pergi kunjungi papa mamanya. Papa mamanya itu terima dengan sangat baik dan bersyukur untuk itu. Terima dia dengan sangat baik, dilayani seperti tidak ada apa-apa. Saudara-saudaranya semua datang di rumah itu, mereka kumpul seperti sebagaimana biasanya liburan. Tapi kemudian anak perempuan ini cerita, yang dia rasa beda adalah waktu pulang. Waktu pulang, papanya itu sudah di mobil, mereka sudah di mobil mau antar dia ke bandara. Papanya bilang begini tiba-tiba, enggak masuk dulu, mari kita berdoa. Lalu kemudian panggil seluruh keluarga, dan dia bilang biasanya yang berdoa mama, tapi kali itu papa yang berdoa. Lalu dia bilang dia tidak pernah lihat papanya berdoa, dan waktu papa berdoa, papa panggil nama Tuhan, sebut nama anaknya, dan dia bilang dia lihat papanya menangis seperti orang mati. Seperti ada orang mati di situ. Dan dia bilang itu, dia kaget dengan sikap papanya itu, dan papanya itu sambil menangis lihat ke langit lalu bilang, Tuhan, saya serahkan kepadamu anak saya ini. Saya diam selama ini karena saya memang gak bisa bikin apa-apa. Tapi saya tahu kalau memang dia dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa bawa dia kembali. Dan dia bilang dia dengar terus doa papanya itu. Waktu dia pulang di atas pesawat, awalnya dia terganggu dengan papanya. Tetapi setelah dia sampai di rumah, dia terganggu dengan doa papanya. Kalau memang Tuhan mengasihi dia, Tuhan bisa kembalikan dia. Dan kemudian dia sendiri bergumul selama kira-kira 1 tahun. Terakhir dia WA temannya, dia menceritakan kondisi itu. Lalu temannya bilang, kenapa kamu gak datang ke sini aja? Kita ngobrol lagi dengan hamba Tuhan. Dan kemudian dia memutuskan untuk kembali. Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah, dia terganggu dengan doa papanya. Dia sudah cukup yakin dengan apa yang dia punya. Dia cukup taat menjalani semua di dalam agama yang baru itu. Apa yang mengganggu hatinya? Apa yang membuat dia itu kemudian merasa bahwa saya harus kembali, kalau saya pakai cerita anak yang hilang, ke rumah papa saya. Ada masa-masa di mana Tuhan mengkondisikan kita berjumpa dengan situasi yang saudara dan saya nggak duga. Yakub mengalami hal ini. Pergumulan dengan Allah sudah dimulai di sini. Ketika Allah memberkati, Allah mengizinkan begitu banyak kesulitan. Allah membuat dia tersendiri. Saya kira pergumulan dengan Allah sudah dimulai di sini. Bapak Ibu, selama saudara dan saya adalah umat Allah, saudara dan saya tidak pernah bisa menghindari pergumulan dengan Tuhan. Di dalam suka maupun di dalam senang. Dan sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana Tuhan mulai menyatakan diri. Tadi kita lihat mengenai kondisi Yakub. Saya mau ajak saudara dan saya lihat bagaimana Tuhan melakukan ini. Waktu Yakub ada di dalam ketersendiriannya,
entah apa yang dia pikirkan. Tetapi Alkitab sekali lagi memberi petunjuk, bukan inisiatif Yakub, tetapi inisiatif Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca di dalam pasal yang ke-32 itu, ayat yang ke-25. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Di dalam bahasa aslinya, datanglah seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Istilah datanglah laki-laki itu, ini memberi petunjuk bahwa pergumulan dengan Allah ini bukan terjadi karena Yakub mencari dia dan bergumul dengan Allah, tetapi Allah lah yang mencari Yakub dan bergumul dengan dia. Tetapi LAI menerjemahkan dengan tepat di situ, bergulat. Seolah-olah Allah hadir sebagai musuh, datang dan bergulat dengan Yakub dari malam sampai pagi. Saya kira istilah bergulat, Allah seolah-olah hadir sebagai musuh bergulat dengan Yakub adalah sebuah istilah yang wajar. Bukan hanya benar tapi juga wajar. Allah ini adalah Allah yang suci. Yakub adalah orang yang berdosa. Maka kalau Allah yang suci hadir berhadapan dengan orang yang berdosa ini, tidak mungkin tidak terjadi apa yang disebut sebagai pergumulan, bukan? Tapi Tuhan yang suci ini ketika dia hadir bukan dengan niat untuk membunuh orang yang bernama Yakub. Saudara akan menemukan cinta kasih Tuhan. Beberapa indikasi ini. Timothy Keller itu mengatakan ketika orang ini datang bergulat dengan Tuhan, datang bergulat dengan Yakub, ada satu kalimat yang dipakai. Dia memukul pangkal paha Yakub sehingga pangkal pahanya itu terpelecok. Tetapi Timothy Keller mengingatkan bahwa di dalam bahasa asli kan bukan memukul, tetapi menyentuh pangkal paha itu. Artinya dia bukan pukul pangkal paha, tetapi dia sentuh itu. Dan saudara dan saya menemukan sentuhan laki-laki ini membuat pangkal paha itu terpelecok. Betapa kuatnya orang ini. Kekuatan yang dia miliki cukup untuk membunuh Yakub malam itu. Tetapi dia tidak membunuh Yakub. Ini berarti ketika dia datang, dia bergumul dengan Yakub. Meskipun Yakub berdosa dan dia suci, dia tidak datang untuk membunuh Yakub. Indikasi yang kedua, Bapak Ibu. Dari mana Yakub bisa punya kekuatan untuk bergumul dengan orang ini dari malam sampai pagi? Bapak-bapak yang suka nonton tinju atau UFC, yang paling sederhana gulat itu seperti UFC itu kan. Berapa lama sih orang bertanding? Total kan katakanlah setengah jam, 45 menit. Tetapi kan satu ronde itu kan kalau 5 ronde maka satu ronde akan 3 menit. Kalau seandainya itu 3 ronde maka satu ronde 5 menit. Artinya maksimal mereka bergulat itu 15 menit. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang dilatih. Setiap hari mereka dilatih untuk bergulat satu dengan yang lain. Dan sekali lagi yang saya mau katakan adalah setiap hari mereka dilatih untuk itu. Tapi meskipun mereka dilatih, bertahun-tahun dilatih untuk bergulat, paling maksimal mereka tahan 20 menit. Mereka nggak akan bisa bertahan 1 jam, 2 jam. Pekerjaannya hanya bergulat satu dengan yang lain. Dan dalam kondisi tertentu, saudara dan saya bisa perhatikan, di ronde-ronde terakhir, pukulannya sudah tidak terarah, kekuatannya juga sudah tidak bisa diharapkan seperti ronde-ronde awal. Artinya, meskipun orang-orang ini adalah orang-orang yang terlatih, mereka nggak mungkin bisa bergulat dari malam sampai pagi. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan Yakub? Yakub adalah seorang gembala. Tentu saja dia punya kekuatan karena pengalaman kerjanya ini. Tapi dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk bergumul dengan orang yang jauh lebih kuat daripada dia dari malam sampai pagi? Waktu saya memikirkan pertanyaan ini, saya baca terus Timothy Keller bilang, cuma satu kemungkinan. Tuhan yang datang bergumul dengan Yakub adalah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Yakub supaya bisa bergumul dengan dia sampai pagi. Kelihatannya seperti musuh, tapi sayang sekali kan. Dia nggak pukul meski untuk bunuh. Dia bikin pangkal paha itu terpelecok. Nanti saya akan jelaskan apa tujuannya. Tetapi kemudian dia kasih kekuatan supaya bisa bertahan sampai pagi. Kita kalau musuhan sama orang, kita pengen dia lemah supaya pertandingan selesai. Tetapi yang ini enggak, dikasih kekuatan untuk bergumul sampai pagi. Dan indikasi ketiga bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh Yakub adalah sebelum matahari terbit, dia bilang, lepaskanlah aku supaya aku pergi. Kenapa? Kenapa sebelum matahari terbit? Timothy Keller mengatakan, karena di dalam Alkitab ada satu kalimat ini. Tidak ada orang yang melihat Allah dan tetap hidup. Allah mengizinkan pergulatan itu terjadi pada malam hari itu, tetapi dia tidak boleh melihat wajah Allah yang suci. Allah datang tentu saja di dalam rupa seorang manusia. Pun itu dia tidak boleh melihat wajah Allah yang sebenarnya. Supaya dia tidak mati. Tuhan datang bergulat dengan dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena kehendak Yakub berbeda dengan kehendak Tuhan. Yakub berdosa
Allah suci. Mengapa mereka harus bergulat? Mengapa mereka harus bertarung satu dengan yang lain? Sederhana. Yakub berdiri pada posisi berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pikirannya berbeda dengan pikiran Tuhan. Apa yang dia inginkan berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang mau dia lakukan berbeda dari apa yang Allah inginkan dia lakukan. Saudara dan saya akan selalu menemukan bahwa kita sebagai umat Allah akan masuk ke dalam pergumulan yang sulit dengan Tuhan ketika pikiran kita berbeda dengan yang Dia punya. Ketika saudara dan saya menghendaki sesuatu yang berbeda dari apa yang Dia kehendaki. Ketika saudara dan saya melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang Dia perintahkan bagi saudara dan saya untuk melakukannya. Ini pergumulan dengan Tuhan. Pergumulan dengan Tuhan terjadi di dalam konteks itu. Yakub tidak ingin pulang karena dia tahu bahwa sebenarnya Yakub punya banyak alternatif. Dan saudara saya akan menemukan, nanti di dalam ibadah yang kedua, saudara saya akan menemukan, dia pilih alternatif lain dari yang Tuhan berikan. Tetapi paling tidak, waktu dia berhadapan dengan Esau, dia sudah mengambil keputusan untuk mundur. Tuhan datang bergulat dengan dia, supaya menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Dan ayat 28 mengatakan, Yakub, engkau menang. Sekali lagi, dalam ayat 28 Tuhan bilang, Yakub menang. Apakah menang di sini berarti Yakub telah menaklukkan kehendak Tuhan kepada kehendaknya? Dalam sejumlah gereja Injili hari ini, terutama saudara-saudara kita karismatik, menang dalam pergumulan dengan Tuhan berarti kita berdoa sedemikian rupa sehingga Tuhan ikut maunya kita. Ini bukan kemenangan di dalam pergumulan dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa ikut maunya saudara dan saya, kita Tuhan, Dia babu. Tetapi kalau saudara dan saya bergumul dengan Tuhan, dalam proses bergumul dengan Tuhan, kalau Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang berdaulat, cuma satu ini yang bisa terjadi. Saudara dan saya menaklukkan pikiran kita yang relatif kepada pikirannya yang absolut. Saudara dan saya menaklukkan kehendak kita yang berdosa kepada kehendaknya yang suci. Bagaimana mungkin saudara dan saya yang berdosa minta Allah yang suci itu menyesuaikan dirinya kepada saudara dan saya? Agama palsu ini. Maka ketika dikatakan Yakub engkau bergumul dengan Allah dan engkau menang, di situ Allah telah melihat bahwa Yakub bukan lagi memaksa Allah untuk mengikuti apa yang dia kehendaki, tetapi Yakub sekarang telah memutuskan untuk tunduk kepada kehendak Allah. Bergumul dengan Allah berarti bergumul untuk menyesuaikan pikiran, perasaan dan kehendak saudara dan saya kepada Allah dan kehendaknya. Dan puji Tuhan, Allah menguatkan Yakub untuk melakukan hal itu. Tetapi dalam pergumulan dengan Tuhan, saudara dan saya hanya bisa menang. Sekali lagi, menang berarti kita menaklukkan diri kepada Tuhan. Penaklukan diri kepada Tuhan biasanya hanya terjadi kalau saudara dan saya sudah sadar sepenuhnya siapa kita. Supaya Yakub sadar siapa dia, Tuhan pukul pangkal pahanya. Untuk bergulat, untuk bertarung satu dengan yang lain, dia harus punya kekuatan dan tumpuannya ada pada kaki, pangkal pahanya. Dan disitulah Tuhan pukul dia. Sehingga ketika bergulat dari malam sampai pagi, waktu sudah dipukul pangkal pahanya, dia bergulat dalam kesakitan, tapi dia bisa bertahan sampai pagi. Seorang penulis pakai istilah Allah mereduksi kekuatan Yakub sedemikian rupa. Dia sangat kuat Bapak Ibu. Tapi Tuhan pukul dia supaya dia tidak bisa bikin apa-apa. Dan Allah mereduksi Yakub sampai kepada satu kesadaran. Apa itu? Kesadaran bahwa dia nothing. Di dalam pergumulan dengan Tuhan Bapak Ibu, kita hanya bisa bilang kepada Tuhan, jadilah kehendakmu. Kalau saudara dan saya sadar bahwa saudara dan saya nothing. Dan ini yang terjadi. Waktu Tuhan pukul pangkal pahanya, Tuhan seolah-olah mau bilang, Yakub berhentilah bergulat melawan Tuhan. Berhentilah memaksakan kehendakmu dan tunduklah kepada kehendak Tuhan. Mungkin Yakub harus tanya kenapa dan Tuhan akan bilang, karena engkau nothing. Ada masa-masa di mana saudara dan saya itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan kasih banyak hal. Dan saudara dan saya tidak peduli kepada Tuhan. Tuhan pukul dengan Tuhan ambil semua itu. Satu masa waktu kami sementara bergumul, kemudian Tuhan pakai salah satu anggota keluarga kami. Ngobrol dan dia mungkin tidak bermaksud apa-apa. Tetapi saya kira bagi saya dan Vicaris Grace itu berkat besar bagi kami. Di tengah-tengah pergumulan itu dia bilang begini. Ada masa Tuhan berkati kita dengan banyak hal. Dan kita lihat bahwa berkat-berkat Tuhan itu seperti tangan yang sangat kuat. Tapi persoalannya tangan yang sangat kuat itu menutup mata kita sehingga kita tidak bisa lihat tangan yang lebih kuat. Maka harus ada masa di mana tangan yang paling kuat itu memukul habis semua tangan yang kuat. Supaya saudara, kamu dan saya cuma lihat satu tangan yang kuat, yaitu tangan Tuhan. Dan inilah yang terjadi di dalam kehidupan Yakub.
Kalau seandainya semua yang dia tinggalkan itu sudah tidak bisa bikin apa-apa, masih ada satu. Yakub bilang, saya punya pengalaman kerja 20 tahun untuk mendapatkan semua itu. Sekarang Tuhan pukul pangkal pahanya, poros kekuatannya dia, dan dia akan sadar dia kerja 40 tahun lagi, dia belum tentu bisa dapat seperti yang Tuhan berikan. Allah mereduksi Yakub sampai pada satu kesadaran bahwa dia bukan apa-apa, dia nothing. Dan saudara, saya akan menemukan justru dalam kondisi dia sadar dia nothing itu, Yakub kemudian memutuskan untuk maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti di dalam ibadah yang kedua, saudara, saya akan menemukan fakta menarik. Orang yang tadinya mau lari, berdiri paling belakang, sekarang maju paling depan. Bukan dalam kondisi sehat, tapi dalam kondisi cacat. Sebenarnya kalau dia mau, dia berdiri paling depan dalam kondisi sehat, sehingga ketika Esau datang, dia punya kekuatan cukup untuk bertarung dengan Esau. Yang kedua, dia baru bergulat dengan orang itu, dengan Tuhan, dari malam sampai pagi. Itu berarti dia dalam kondisi yang sangat tidak fit untuk berhadapan dengan pasukannya Esau. Tapi saudara dan saya menemukan bahwa dia telah menaklukkan diri sedemikian rupa kepada kehendak Tuhan. Dia maju paling depan dengan segala resikonya. Saya kira di dalam pergumulan dengan Tuhan, saudara dan saya hanya bisa sekali lagi memenangkan pertarungan itu, menaklukkan diri kita kepada Tuhan, jika saudara dan saya sadar siapa kita. Kadang-kadang kita kan waktu menuntut Tuhan melakukan ini dan itu, kita hitung jasa sama Tuhan. Saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu. Waktu saya kemarin ke Ambon, kemudian melayani di sana, bahas mengenai tawanan Roh Kudus. Saya bilang kadang-kadang saudara dan saya itu menyebut diri kita tawanan Roh Kudus, namun dalam praktek kita mau menawan Allah melalui apa? Melalui jasa saudara dan saya. Saya sudah melayani bertahun-tahun. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya telah menolong begitu banyak hal di dalam pekerjaan Tuhan dan seterusnya. Maka biarlah Tuhan itu melakukan apa yang kali ini saja saya inginkan. Tapi ketika saudara saya berhadapan dengan melihat anak tunggal Allah itu di Taman Getsemani, segala sesuatu yang terbaik dia sudah lakukan. Tetapi waktu dia bilang begini, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia tutup doanya dengan mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Bapak Ibu, Yesus bergumul dengan kehendak Allah di dalam Taman Getsemani. Tetapi dia menang. Sekali lagi Pak Ben pernah tanya, Yesus menang di mana? Saya bilang Yesus sudah menang sejak Getsemani, bukan baru di Golgota. Karena ada pergumulan hebat di Getsemani. Dan dia telah memutuskan untuk menyesuaikan dirinya kepada kehendak Allah. Dan inilah kemenangan. Saudara dan saya menang jika saudara dan saya menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Karena kita sadar siapa kita. Maka saudara dan saya lihat pergumulan dengan Allah itu berkaitan dengan penaklukan diri kepada kehendak Allah. Penaklukan diri kepada kehendak Allah berkaitan dengan kesadaran siapa kita. Dan saya mau tutup dengan hal ini. Kesadaran siapa kita itu seharusnya didasarkan pada kesadaran mengenai siapa Tuhan. Bapak Ibu, saya kutip sekali lagi Yohanes Calvin. Yohanes Calvin mengatakan seumur hidup Yakub tidak pernah dia sedekat itu dengan Tuhannya. Sekali lagi, seumur hidup Yakub nggak pernah sedekat itu dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan tidak pernah loh seumur hidupnya. 20 tahun Tuhan berkati. 6 tahun terakhir Tuhan izinkan ada kesulitan. Tapi Yakub nggak pernah sedekat itu dengan Tuhan. Kali ini di tepi sungai Yabok, di tengah-tengah puncak pergumulan eksistensialnya, Tuhan hadir dalam situasi yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan menyatakan diri sedemikian rupa sehingga sekali lagi di dalam hidup Yakub tidak pernah dia merasakan Tuhan sedekat itu. Tuhan dekat karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan datang bukan untuk membunuh dia, untuk membinasakan dia. Tuhan datang untuk memberi hidup. Dan saya kira di dalam pergulatan dengan orang ini, kalau kita bergulat dengan orang atau bertarung dengan orang, lalu kemudian kita sudah ada di dalam kondisi cacat, dalam kondisi sulit, kita pengen dia cepat-cepat pergi kan Bapak Ibu ya. Kalau bisa pertarungan ini segera berakhir. Ini mirip seperti Bapak Ibu dan saya bergumul bertahun-tahun, kita berdoa Tuhan kapan ini lepas. Makin cepat pergumulan itu selesai makin baik. Sekarang orang itu bilang sama Yakub, Yakub sebelum matahari terbit sekarang saya mau pergi. Harusnya Yakub bilang terima kasih, pergilah. Tapi Yakub bilang apa? Saya nggak akan lepaskan kamu. Saya nggak akan lepaskan kamu sampai kamu memberkati saya. Bapak Ibu, ini menegaskan mengenai satu kondisi di mana Yakub mulai sadar siapa orang yang sementara bergumul dengan dia. Yakub sadar betul siapa dia. Yakub adalah orang yang selama ini merasa dirinya kuat. Dia berusaha untuk mendapatkan cinta Rahel dengan kekuatannya. Sekali lagi, dia berusaha untuk menawan hati Rahel, mendapatkan cinta Rahel dengan apa? Dengan mengandalkan kekuatannya.
dan Tuhan pukul pangkal pahanya supaya dia sadar dia nothing. Dan di dalam pergumulan itu dia tahu bukan dia yang paling kuat untuk memperjuangkan hidup. Tetapi ada satu pribadi yang lebih kuat dari dia. Oknum kedua Allah Tritunggal. Bergumul dengan dia dan oknum kedua Allah Tritunggal ini menyatakan, Yakub, bukan kamu yang paling kuat. Akulah yang paling kuat. Selama ini kamu mengejar hidupmu dengan kekuatanmu. Sekarang belajar sandarkan seluruh hidupmu kepada yang terkuat. Yakub ingin menjamin hidup dan masa depannya dengan mengontrol segala sesuatu. Dia menipu papanya. Dia berusaha untuk masuk dalam relasi saling tipu dengan pamannya. Dan dia kalah di situ. Dia tidak bisa kontrol apa-apa. Sekarang dia bergulat dengan Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada dia siapa yang bisa mengontrol segala sesuatu. Dia pikir dalam pergumulan itu Yakub sadar sekarang bahwa usaha untuk mengontrol dan menjamin masa depan itu tidak ditemukan di dalam kekuatan dan pengalaman dia selama 20 tahun. Untuk menjamin masa depan, menjamin hidupnya, dia harus bergantung kepada pribadi yang mengontrol segala sesuatu dan sekarang bergumul dengan dia. Yakub itu lari dari rumahnya di dalam ketersendirian, hatinya kosong. Dia membutuhkan apa yang disebut sebagai cinta dan dia berusaha untuk menenangkan hatinya, menghibur hatinya, mendapatkan apa yang disebut sebagai kedamaian di dalam hati dengan mengisi kekosongan itu. Dan yang dipakai untuk mengisi kekosongan itu adalah 4 orang perempuan dan 11 orang anak. Di dalam pergulatan dengan laki-laki ini, dengan oknum kedua Allah Tritunggal ini, dia kemudian menemukan bahwa untuk mengatasi ketersendiriannya, mengisi kekosongan di dalam hatinya, dia tidak bisa isi dengan perempuan, dia tidak bisa isi dengan anak-anak, kecuali pribadi ini ada di dalam hidupnya. Maka dia bilang, saya nggak akan lepaskan kamu, kecuali kamu memberkati saya. Yakub tidak ingin lagi lepas dari Tuhan. Bapak Ibu lihat akhir pergumulan ini. Yakub tidak ingin lagi lepas dari Tuhan. Persis seperti yang Tuhan mau. Dia tidak mau Yakub lepas dari dia. Bapak Ibu lihat ini ya. Yakub selama ini lari dari Tuhan. Tuhan tidak mau Yakub lepas, maka Tuhan kejar terus dia. Sekarang waktu dia pegang Tuhan lalu dia bilang, saya nggak mau engkau pergi kemana-mana kecuali engkau memberkati aku. Bapak Ibu dan saya bisa lihat satu hal ini. Yakub sekarang berdiri pada persis pada posisi yang Tuhan mau, yaitu relasi yang intim dengan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan mau dari umatnya, bahkan umat yang seperti Yakub. Maka Bapak Ibu dan saya harus sadar bahwa saudara dan saya jauh lebih berbahagia daripada Yakub. Supaya saudara dan saya bisa ada pada posisi yang seharusnya. Supaya saudara dan saya bisa terus menikmati cinta kasih kepada Allah. Dan kemudian ada waktu di mana saudara dan saya juga mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Maka Allah telah mengutus Kristus. Dia berinkarnasi menjadi manusia mencari saudara dan saya. Mati bagi saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa bersekutu dengan dia. Saudara dan saya jauh lebih berbahagia dari Yakub. Oleh karena Allah telah memberi firman itu bagi saudara dan saya. Dan sekarang saudara dan saya baca dan saudara dan saya renungkan. Supaya kita mengerti apa yang disebut sebagai kehendaknya. Dan kita bergumul dengan dia setiap hari. Saudara dan saya jauh lebih beruntung daripada Yakub. Saudara dan saya jauh lebih berharga. Bisa melihat bahwa saudara dan saya ada di dalam kondisi yang jauh lebih mulia daripada Yakub di dalam kondisi tertentu. Oleh karena Kristus yang telah diberikan bagi kita dan juga firman yang telah dianugerahkan bagi saudara dan saya. Biarlah semua ini menolong kita untuk kemudian menikmati dan sekaligus memenangkan pergumulan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk kasih setia yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau tunjukkan kepada kami di dalam Kristus. Kami bersyukur karena kami boleh belajar dari Yakub, orang yang tidak setia itu. Alkitab memakai Yakub untuk menunjukkan siapa kami di hadapan Tuhan. Namun pada saat yang sama kami bersyukur karena Yakub adalah Israel, umat pilihan Allah. Maka Yakub yang tidak benar, Yakub yang lari menjauh dari Tuhan, itu dibenarkan oleh Tuhan. Karena Allah memburu dia, menempatkan dia pada posisi yang seharusnya. Saat ini Tuhan, kami juga datang dan menyerahkan diri kami. Karena kami percaya banyak kali kami jauh dari Tuhan. Datanglah dan bergumullah dengan kami. Kembalikan kami kepada posisi yang seharusnya. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah berinkarnasi menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menempatkan kami pada posisi yang seharusnya. Kami bersyukur karena Allah telah memberi firman, supaya kami bukan hanya berdiri pada posisi yang seharusnya, tetapi menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan kami. Berbelas kasihanlah bagi kami dan pimpinlah hidup kami terus menerus dengan firman.
supaya kami bergumul dengan Allah dan kami menikmati kemenangan di dalam penaklukan diri kepada kehendak Allah di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.